Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 mengenai perubahan energi. Manusia dapat hidup karena adanya energi. Kita semua melakukan pekerjaan menggunakan energi. Contohnya, ketika ibu berangkat ke kantor untuk mengajar kalian, ibu membutuhkan energi. Kedua, kalian berangkat ke sekolah juga memerlukan energi. Terus ketiga, ketika kalian membantu ibu kalian memasak, membersihkan rumah, kalian membutuhkan energi. Ibu mempunyai contoh gambar seperti yang ada ini, kompor. Kalian pasti tidak asing dengan benda tersebut kan? Setiap hari kalian membantu ibu kalian memasak pasti menggunakan kompor. Lalu kalian pasti pernah bertanya, bagaimana sih cara bekerjanya kompor? Bahan bakar yang digunakan untuk kompor adalah minyak tanah atau gas. Energi pada minyak tanah atau gas adalah energi kimia. Minyak tanah yang diserap oleh sumbu kompor lalu disulut menjadi api. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Ibu beri contoh. Benny makan untuk memperoleh energi. Kemudian makanan yang dimakan oleh Benny diolah di dalam tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Lalu energi yang dihasilkan oleh tubuh bisa digunakan untuk bergerak. Menari merupakan contoh kegiatan yang menggerakkan tubuh. Dalam menari, kita juga memerlukan energi. Besar kecilnya energi tergantung dari kuat lemahnya gerakan dan tempo musik tarian. Berikut adalah contoh gerakan dengan tempo lambat. Itu contoh Lani sedang menari dengan tempo musik lambat. Perubahan energi dapat kita lihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ada setrika dan ada rice cooker. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada kipas angin dan ada blender. Ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya ada kompor dan lampu tempel. Keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah drum dan kentongan. Kita berhak menggunakan energi tersebut dengan bijak. Energi yang ada dalam tubuh harus kita gunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Contohnya, guru. Ketika mengajar, guru menghasilkan ilmu yang berguna untuk murid-muridnya, untuk peserta didiknya. Yang kedua, ada petani. Petani, dia mengerjakan sawah untuk menghasilkan padi yang banyak dan hasil padinya itu yang bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna, contohnya untuk berkelahi, untuk mengganggu tetangga atau mengganggu teman, untuk mengusili teman atau menjahili teman. Nah, itu ibu punya contoh gambar waduk. Waduk dapat dimanfaatkan untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana cara kerjanya? Energi gerak air akan memutar turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya ya, menari. Menari gerakan yang digerakkan oleh Lani dan teman-temannya merupakan gerakan cepat. Sesuai dengan tempo musik dan tariannya. Kalau tadi kita berbicara dengan tempo yang lambat, sekarang kita bahas dengan tempo yang cepat. Gerakannya tentu saja berbeda. Kalian bisa menyimpulkan bagaimana perbedaan gerakan yang ibu jelaskan tadi dengan gerakan yang ibu jelaskan sekarang. Ini ibu berikan contoh gerakannya. Sekarang kita akan belajar tentang lamanya suatu kegiatan. Ibu punya satu contoh soal. Pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, caranya yaitu pertama,
Lani tadi kan sudah bangun jam 5 pagi. Kemudian dia menyiapkan segala sesuatu sampai pukul 5.30. Cara menghitungnya yaitu pada pukul 5.30 tadi dikurangi pukul 5. Maka hasilnya akan ketemu 30 menit. Jadi waktu yang diperlukan Lani adalah 30 menit. Contoh soal kedua. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah berikut pembahasannya. Pukul 18 ayah pulang bekerja, dikurangi pukul 7.30 ketika ia sudah di kantor. 18 dikurangi 07.30 itu tidak bisa dikurangkan. Maka diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit, yaitu 1 jam menjadi 60 menit. Jadi 17.60 dikurangi 7.30, maka hasilnya adalah 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Berikut materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.